Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Apakah kamu sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Buka halaman 17. Ibu akan menjelaskan, kamu dengarkan baik-baik ya. Iya Bu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan alam pun terbagi menjadi dua, menjadi lingkungan darat dan lingkungan air. Yang keduanya tercipta secara alami dari alam. Contoh lingkungan alam darat apa yang kamu ketahui? Gunung, Ya, betul. Kalau lingkungan air, lautan, sungai. ya betul sekali, Nak. Lingkungan alam darat seperti pegunungan, hutan, padang, bukit. Sedangkan lingkungan alam yang di air, contohnya laut, sungai, pantai, danau, dan rawa. Nah, sedangkan jenis lingkungan yang kedua adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apakah kamu tahu contoh lingkungan buatan? Lingkungan buatan contohnya waduk Bu. Ya, betul. Contohnya waduk, lahan, pertanian, perkebunan, dan permukiman. Contoh kenapa mereka membuat waduk? Karena waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan dan juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai budidaya ikan air tawar ataupun sebagai tempat rekreasi. Sebagai manusia yang baik, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan dengan banyak cara. Coba kamu sebutkan salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan tidak membuang sampah sembarangan. Ya betul sekali, Nak.
Cara-cara yang kita perlu perhatikan untuk menjaga kelestarian alam. Pertama, menyadari alam itu milik Tuhan. Banyak orang yang mengotori alam karena menganggap alam itu milik sendiri yang dapat dimanfaatkan sesuka hati. Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan alam semesta serta segala isinya. Semuanya Dia ciptakan dengan baik. Manusia hanyalah sebagai pengelola. Memelihara alam dengan penuh tanggung jawab adalah salah satu tugas dari Yang Maha Kuasa kepada manusia selaku ciptaan yang mulia. Merawat alam merupakan wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kesadaran dan tanggung jawab akan muncul setelah memiliki pola pikir yang benar. Cara yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan memilih tempat jenis sampahnya. Masyarakat kerap kali malas membuang sampah kepada tempatnya karena tak menemukan tempat sampah di sekitarnya. Bisa jadi anggapan pula bahwa membersihkan adalah petugas kebersihan saja. Membuang sampah kepada tempatnya perlu dimasukkan ke dalam peraturan. Kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan lebih tinggi. Penyebab utama banjir adalah tersumbatnya selokan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan akan dikerumuni lalat dan bakteri serta berbau busuk jika lama dibiarkan. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus memperhatikan dan membuang sampah kepada jenis kotak sampah di hadapan kita. Tempat sampah berwarna hijau untuk sampah organik seperti sisa sayuran dan dedaunan yang akan diolah menjadi popok kompos. Sedangkan tempat sampah berwarna kuning untuk sampah non-organik, misalnya plastik yang dapat didaur ulang. Sementara itu, tempat sampah berwarna merah untuk sampah yang berbahaya. Cara yang keempat yang kita sadari untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya terbatas dan tak terbatas. Pemanfaatannya harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata. Apabila kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kita pasti akan merugikan orang lain dan generasi penerus kita. Sampai di sini, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Ada, Bu. Contoh sampah yang berbahaya itu seperti apa, Bu? Contoh sampah yang berbahaya seperti bahan-bahan yang dapat melukai diri kita, misalnya pecahan kaca atau bola lampu yang sudah pecah, terus bahan-bahan yang mengandung bahan kimia seperti oli motor, bahan obat yang tidak kadaluarsa. Kamu Selanjutnya, akibat-akibat yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Yang pertama, kehilangan sumber makanan. Manusia makan dengan mengonsumsi
Manusia makan dengan cara mengonsumsi makhluk hidup lain, misalnya hewan ataupun tumbuhan. Lalu, jika hewan dan tumbuhan punah, mereka karena kerusakan lingkungan, manusia akan mengalami kelaparan massal karena tidak mungkin makan sesama jenis. Yang kedua, berkurangnya kesediaan air bersih. Tanpa adanya vegetasi berupa pohon dan tanaman, tanah tidak bisa menyaring air bersih. Tanpa adanya pohon dan tanaman, tanah tidak bisa menyaring air bersih. Jika terus dibiarkan, air bersih akan terus berkurang sehingga menyebabkan krisis air bersih. Manusia hanya dapat bertahan hidup 3 hingga sampai 4 hari tanpa air, terpaksa mengonsumsi air kotor ataupun air garam. Itu tadi adalah penyebab jika kita tidak menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan memberikan tugas. Bagaimana cara kamu untuk menjaga di lingkungan sekitar, terutama rumah kamu sendiri? Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Apa sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ibu akan memeriksanya di rumah. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.